Arsenal boleh naik tahta, tapi rupanya kursi raja itu berduri. Odegaard dan Rice jadi tumbalnya. Kemenangan manis, tapi rasanya kayak ngopi tanpa gula, pahit di akhir. Arsenal berhasil meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor meyakinkan 2-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Emirates beberapa waktu lalu. Hasil ini membawa tim asuhan Mikel Arteta naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris. Meski demikian, kemenangan tersebut juga menyisakan kabar kurang menggembirakan karena dua pemain kunci mereka, Martin Odegaard dan Declan Rice, mengalami cedera dalam laga tersebut. Pelatih Mikel Arteta menyampaikan bahwa Odegaard mengalami benturan pada bagian lutut yang langsung membuat sang kapten merasa tidak nyaman. Setelah pertandingan usai, gelandang asal Norwegia tersebut bahkan terlihat mengenakan penyangga lutut, menandakan adanya cedera yang cukup serius. Arteta menambahkan bahwa pihak klub masih menunggu hasil pemeriksaan tim medis guna mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Ia juga mengungkapkan bahwa sejak awal musim, Odegaard belum benar-benar berada dalam kondisi terbaiknya. Sebelumnya, ia sudah sempat mendepi akibat cedera bahu dan kini kembali harus menghadapi masalah pada lututnya. Menurut Arteta, kontribusi Odegaard sepanjang musim ini masih terbatas akibat rentetan cedera yang dialaminya. Ia menyatakan bahwa sang pemain sudah 2 kali mengalami cedera bahu dan kini dibekap cedera lutut yang tentu menjadi perhatian serius bagi tim pelatih. Keberlanjutan keterlibatan Odegaard dalam skuad utama akan sangat bergantung pada evaluasi medis mendalam dalam beberapa hari ke depan. Selain Odegaard, Arsenal juga harus kehilangan Declan Rice lebih awal dalam laga tersebut. Sang gelandang ditarik keluar karena mengalami keluhan pada bagian punggung. Arteta mengungkapkan bahwa Rice sendiri yang meminta untuk digantikan karena merasa tidak sanggup melanjutkan pertandingan. Mengingat Rice adalah tipe pemain yang jarang mengalami cedera, situasi ini dinilai cukup mengkhawatirkan oleh tim pelatih. Pemeriksaan lebih lanjut akan dilakukan untuk memastikan kondisi fisiknya. Meski dihadapkan pada situasi sulit dengan cederanya dua pemain penting, Arteta tetap memberikan apresiasi tinggi terhadap performa anak asuhnya. Ia menilai tim bermain dengan sangat dominan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan dari awal hingga akhir. 2 gol yang dicetak tanpa balas menjadi bukti bahwa mereka tampil solid di kedua sisi permainan, baik menyerang maupun bertahan. Arteta merasa puas karena tim bisa menutup periode kompetisi sebelum jeda internasional dengan semangat dan hasil yang positif. Melanjutkan suasana optimisme tersebut, mantan penyerang Arsenal, Ian Wright, turut memberikan pandangannya seusai laga. Dalam wawancara bersama Premier League Production, Ian menyampaikan keyakinannya bahwa Arsenal kini telah memiliki kedalaman skuad yang cukup untuk bersaing dalam perebutan gelar juara. Ia menyoroti kualitas para pemain pengganti yang dinilai mampu tampil selevel dengan starter, serta bagaimana tim menunjukkan kedewasaan dalam mengatur tempo permainan. Ian juga mencatat bahwa selama beberapa musim terakhir, Arsenal sering dikritik karena minimnya opsi pemain cadangan yang berkualitas. Namun musim ini, ia melihat adanya perubahan signifikan dalam struktur tim. Perubahan yang dilakukan Arteta di babak kedua menunjukkan fleksibilitas taktis serta ketersediaan talenta di berbagai lini. Hal ini menandakan bahwa setelah 6 tahun kepemimpinan Arteta, Arsenal telah memasuki fase kematangan dan keseimbangan yang nyata. Dalam komentarnya, Ian menekankan bahwa jika Arteta ingin menjuarai Liga Premier, maka musim inilah momen yang tepat. Ia menyatakan bahwa Arteta kini memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk meraih gelar, mulai dari kualitas individu pemain, kedalaman skuad, hingga stabilitas permainan. Pernyataan tersebut sekaligus menegaskan bahwa Arsenal tidak lagi berada dalam fase pembangunan, melainkan sudah sepenuhnya siap menjadi pesaing utama di papan atas. Dengan ekspektasi yang semakin tinggi, Arsenal dituntut untuk menjaga konsistensi performa sepanjang musim. Klub telah melakukan investasi besar dalam memperkuat skuad dan membangun keseimbangan tim. Dalam konteks ini, cedera yang menimpa Odegaard dan Rice tentu menjadi ujian awal atas daya tahan skuad mereka. Namun, apabila Arsenal mampu terus tampil solid seperti saat melawan West Ham, menjaga fokus, serta meminimalisir gangguan cedera, maka peluang mereka untuk merealisasikan keyakinan Ian bukanlah hal yang mustahil. Dan harapan itu semakin nyata dengan hasil pada pekan ini. Hingga berakhirnya pekan ke-7 Liga Inggris musim ini, persaingan di papan atas semakin ketat dan menarik untuk diikuti. Arsenal sukses memanfaatkan hasil negatif yang dialami Liverpool untuk merebut posisi teratas klasemen sementara. Kemenangan meyakinkan atas West Ham United dengan skor 2-0 tidak hanya memperlihatkan performa solid The Gunners, tetapi juga menegaskan keseriusan mereka dalam perburuan gelar musim ini. 2 gol Arsenal dicetak oleh Declan Rice dan Bukayo Saka yang masing-masing tampil impresif dalam pertandingan tersebut. Kemenangan ini membawa Arsenal mengoleksi total 16 poin dari 7 pertandingan, unggul 1 angka dari Liverpool yang kini harus puas turun ke posisi 2.
Liverpool sebelumnya menelan kekalahan 1-2 dari Chelsea, hasil yang membuat mereka mencatat 2 kekalahan beruntun dan kehilangan momentum setelah awal musim yang cukup menjanjikan dengan 5 kemenangan. Keberhasilan Arsenal naik ke puncak klasemen bukan hanya soal hasil, tetapi juga tentang konsistensi dan kedalaman skuad yang mulai terlihat stabil. Di tengah tantangan cedera yang menimpa pemain-pemain kunci seperti Martin Odegaard dan Declan Rice, performa kolektif tim tetap terjaga. Hal ini menunjukkan bahwa proyek jangka panjang Mikel Arteta mulai membuahkan hasil nyata. Selain Arsenal dan Liverpool, Tottenham Hotspur juga tampil kompetitif. The Lily Whites kini duduk di posisi ketiga dengan 14 poin sama dengan Bournemouth yang secara mengejutkan berhasil menjaga konsistensi performa di awal musim. Kedua tim hanya dipisahkan oleh selisih gol. Sementara itu Manchester City yang sempat mengalami start kurang meyakinkan perlahan mulai menunjukkan taringnya. Kemenangan tipis 1-0 atas Brentford membuat pasukan Pep Guardiola naik ke 5 besar, mempertegas bahwa mereka tetap menjadi ancaman serius di papan atas. Dengan hanya selisih 3 poin antara posisi pertama hingga ketiga, Liga Inggris musim ini dipastikan akan menyajikan persaingan yang ketat hingga paruh musim. Namun untuk saat ini, Arsenal layak mendapatkan sorotan utama. Mereka tidak hanya memimpin klasemen, tetapi juga menunjukkan kedewasaan taktik, mentalitas kompetitif, dan konsistensi performa yang menjadi modal penting dalam perburuan gelar. Sementara itu berbarengan dengan hasil memuaskan ini, Arteta juga mengukir prestasi gemilang. Dirinya mencatatkan tonggak penting dalam karir kepelatihannya bersama Arsenal. Laga melawan West Ham menjadi pertandingan ke-300-nya sebagai manajer The Gunners yang ditandai dengan kemenangan meyakinkan 2-0. Hasil ini membawa Arsenal ke puncak klasemen Liga Inggris dengan 16 poin. Pencapaian Arteta tak sekedar soal jumlah pertandingan. Ia kini menjadi manajer Arsenal dengan jumlah kemenangan terbanyak dari 300 laga awal, mencatatkan persentase kemenangan sebesar 58,9%. Angka ini tertinggi di antara manajer lain yang pernah memimpin lebih dari 50 laga, termasuk Arsene Wenger dan Unai Emery. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Arteta perlahan membangun kembali identitas permainan Arsenal. Tim tampil lebih solid, konsisten, dan kini kembali diperhitungkan sebagai pesaing gelar. Di ajang Community Shield, Arsenal juga meraih 2 trofi, 2020 dan 2023, meski keduanya dimenangkan lewat adu penalti. Sebagai mantan asisten Pep Guardiola, Arteta membawa pendekatan taktik modern yang cocok dengan karakter skuad muda Arsenal. Catatan 300 pertandingan ini menjadi bukti kemajuan tim di bawah arahannya. Jika performa seperti ini terus berlanjut, Arteta berpeluang besar membawa Arsenal kembali ke era kejayaan.